Pemirsa, berikut kami tayangkan jumpa pers bersama Gubernur Bali, Ketua PHDI Bali, dan MDA serta Satgas Penanggulangan COVID-19 terkait pelaksanaan Nyepi Tahun Saka 1942 tahun 2020 di tengah merebaknya virus corona yang dilaksanakan di Gedung Gajah Jaya Sabe. Berikut informasinya. Itu bawaan yang kami sebutkan yang kalau Bapak memberikan Pak Sekda, Ketua Komisi Agung Majelis Pertama, Majelis Risalah, Hormati. Pada hari ini kami atas izin Pak Gubernur, kami akan membacakan surat edaran bersama Gubernur Bali, PHDI Bali, dan Majelis Risalah Provinsi Bali mengenai pelaksanaan rangkaian Hari Raya Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia melalui pidato tanggal 15 Maret 2020 tentang perkembangan penyebaran penyakit virus corona COVID-19 di Indonesia. B. Surat edaran Gubernur Bali nomor 7194 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang panduan tindak lanjut terkait pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 di lingkungan pemerintahan Provinsi Bali. Hasil rapat koordinasi Gubernur Bali, Pariwisata Dharma Indonesia, Majelis Risalah Provinsi Bali, dan pada hari Senin Sumo Manis Pucuk tanggal 16 Maret 2020 di Gedung Gajah Jaya Sabe, Denpasar, perihal pelaksanaan rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 dan hasil persamuan Pariwisata Dharma Indonesia Provinsi Bali tanggal 17 Maret 2020. Dengan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Bali hal sebagai berikut. 1. Menaati dan melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Bali berkaitan dengan situasi penyebaran virus corona khususnya di Bali. 2. Khusus kepada umat Hindu di Bali, kegiatan melasti tahun Kesanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Bagi desa adat yang wewidangannya berdekatan dengan segara, melasti di pantai. Bagi desa adat yang wewidangannya berdekatan dengan danu, melasti di danu. Bagi desa adat yang wewidangannya berdekatan dengan campuan, melasti di campuan. Bagi desa adat yang memiliki beji dan atau pura beji, melasti di beji. Bagi desa adat yang tidak melaksanakan melasti sebagaimana huruf A, B, C, dan D, dapat melasti dengan cara ngubeng atau ngayat dari urus tempat. 3. Upacara melasti ditambahkan dengan A. Bagi desa adat yang melasti di segara, ngaturang Banten guru piduka, salaran ayam metik, dalam kurung bebek dan kipat kelanan, petelam mitik kata orang bertaruh baruna. B. Bagi desa adat yang melasti di danu, beji atau campuan,
ngaturan caru penglebar sesamrana caru ayam ireng. C. Bagi desa adat yang melasti mubang utawi ngayat ngaturan caru penglebar sasamrana ring pengulun setra sakesidang sesuai dengan situasi setempat. 4. Upacara tawur dilaksanakan serentak pada tanggal 24 Maret 2020 dengan tingkatan sebagai berikut. A. Tawur Agung Ring Besakih. Ulang. Tawur Agung Ring Bencinan Agung Pura Besakih dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama Barisan Damai Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada pukul 9 WITA nemu kerta ikan rat. D. Tawur Labuh Gentuh Ring Catus Pate Kabupaten Kota dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kota bersama Parisade Dharma Kabupaten Kota dan Majelis Desa Adat Kabupaten Kota pada pukul 13 WITA. C. Tawur Manceklo Ring Catus Pate Desa Adat dilaksanakan oleh masing-masing desa adat setempat pada pukul 16 WITA. Biaya upacara dapat menggunakan dana desa adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020. D. Upacara dan upekara tingkat keluarga dan rumah tangga dilaksanakan dengan surat edaran Parisade Dharma Provinsi Bali. 5. Tawur Agung sebagaimana dimaksud pada agam 4 huruf A disertai dengan upacara Paketiannya di Satkerta Kayangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kota. A. Ring Luar Pusat Tasik Giri Torangkir Kabupaten Karangasem atau Ring Batara Dhuwur Si Akasu sebagai bentuk pelaksanaan Giri Kerti atau Atne Kerti. Ring Segara Watu Klotok Kabupaten Kelungkung sapisanan Ring Catur Bagini utawi Catur Danu Ring Bali sebagai bentuk pelaksanaan Danu Kerti. C. Ring Pura Air Jeruk Kabupaten Gianyar sebagai bentuk pelaksanaan Jagat Kerti. D. Ring Pura Dalam Sakenan Kota Denpasar sebagai bentuk pelaksanaan Segara Kerti. E. Ring Pura Pakendungan Kabupaten Tabanan sebagai bentuk pelaksanaan Suri Kerti atau Jana Kerti. F. Ring Pura Watu Kau Kabupaten Tabanan sebagai bentuk pelaksanaan Wana Kerti. 6. Pengarakan ogoh-ogoh berkaitan dengan upacara Tahun Pesanga Hari Suci Nyepi tahun Saka 1942. A. Pengarakan ogoh-ogoh bukan merupakan rangkaian Hari Suci Nyepi sehingga tidak wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, pengarakan ogoh-ogoh sebaiknya tidak dilaksanakan. B. Namun bila akan tetap dilaksanakan, maka pelaksanaan agar mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Waktu pengarakan ogoh-ogoh dilaksanakan tanggal 24 Maret 2020 pukul 17 sampai dengan pukul 19 WITA. 2. Tempat pelaksanaan hanya di wewenangan banjar adat setempat. Dan 3. Sebagai penanggung jawab adalah pendesa adat dan penjuru adat setempat atau sebutan lain agar berjalan dengan tertib dan disiplin. 7. Dalam rangkaian upacara melasti Tawur pengerupukan yang disertai dengan pengarakan ogoh-ogoh agar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan himbauan bersama sebagai berikut. A. Membatasi jumlah peserta yang ikut dalam prosesi. B. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). C.
para pemangku agar menggunakan penyiratan yang sudah bersih untuk nyiratan kita kepada kerama. D. Tidak mengganggu ketertiban umum. E. Tidak mabuk-mabukan. F. Memiliki pengurus dan atau koordinator yang bertanggung jawab kepada berjuru banjar adat dan sebutan lain di hidangan banjar adat setempat. G. Bagi umat yang sakit atau merasa kurang sehat agar tidak mengikuti rangkaian upacara. H. Guna menghindari berbagai potensi penyebaran penyakit termasuk virus corona, semua panitia dan peserta agar mengikuti protap prosedur tetap dari instansi yang berwenang. 8. Melaksanakan catur berata penyepian dengan serada bakti. 9. Bagi umat lain di Bali agar bersama-sama mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1942 dengan tetap menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. Demikian surat edaran bersama ini agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Bali, 17 Maret 2020, Ketua PHDI Provinsi Bali, Gusti Ngurah Sugiana, Bendahara Agung Provinsi Bali, Ido Komisioner Agung Putus Sukar, Gubernur Bali, Wayan Koster. Terima kasih. Saya menambahkan yang pertama sesuai dengan isi surat edaran ini agar seluruh komponen masyarakat Bali melaksanakannya dengan tertib, dengan disiplin dan bertanggung jawab, supaya rangkaian Hari Raya Nyepi tahun Saka 1942 yang sangat sakral bagi umat Hindu di Indonesia dan khususnya di Bali bisa berjalan dengan baik. Namun pelaksananya juga dari segi tata laksana mengikuti kebijakan dan arahan dari Bapak Presiden dan juga Gubernur Bali berkenaan dengan perkembangan virus corona yang saat ini tengah berlangsung dengan dinamis. Karena itu juga agar surat edaran ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang dituangkan dalam surat edaran ini, saya menginstruksikan kepada kepala daerah, kepada seluruh pemangku kepentingan pihak terkait ikut mengkoordinasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan agar surat edaran ini betul-betul ditaati dengan baik, agar Bali dapat menjalankan kegiatan suci Hari Raya Nyepi ini dengan baik, sekaligus juga kita menjadi wilayah yang mentaati kebijakan dan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi dua-duanya jalan sesuai dengan kondisi yang kita ada saat ini. Karena peringatan Hari Raya Nyepi itu merupakan hari raya yang memiliki rangkaian. Ada melasti, ada Tahun Agung, dan seterusnya, yang tidak mungkin dihentikan, dan tidak mungkin dilaksanakan di rumah, karena ini dalam tatanannya memang sudah ditentukan pelaksanaannya. Kalau melasti ada ke laut, ada ke danau, ada ke sungai, dan sumber-sumber air yang lainnya. Jadi mesti berjalan seperti rangkaiannya. Kemudian juga Tahun Agungnya juga harus di tempat-tempat tertentu. Hanya saja yang kita bisa atur adalah agar
tidak melibatkan banyak orang. Ya. Kalau mungkin harusnya 100, mungkin cukup orang-orang yang memang diperlukan terlibat saat penyelenggaraan acara tersebut. Ya. Sehingga dengan demikian rangkaian acara Hari Raya Nyepi ini bisa tetap berjalan tanpa kehilangan esensinya, ya, yang makna utamanya itu saya kira. Sehingga dengan demikian kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada sekarang ini. Kemudian yang berikut yang berkaitan dengan adanya surat edaran asosiasi rumah sakit swasta supaya media elektroniknya dalam kaitan dengan pelayanan itu bisa tetap diberi ruang untuk aktif. Begitu Pak Sekda, bagaimana ini? Bisa? Pak Sekda? Karena ini adalah untuk pelayanan kemanusiaan, saya kira rumah sakit perlu melakukan tindakan cepat. Hal-hal yang memerlukan penanganan darurat itu saya kira memang harus bisa dilaksanakan. Semuanya saya kira yang di instruksi gubernur juga sudah ada kaitannya dengan pelayanan publik, itu tetap diberikan kesempatan. Yang kita polisi ambulan masih bisa beroperasi. Ya. Nanti kata orang tiba-tiba sakit keras perlu pertolongan, masa nggak boleh jalan, nggak mungkin. Dan peringatan Hari Raya Nyepi sebelumnya juga sudah begitu, tidak ada yang baru seperti yang sudah berjalan selama ini. Pak, maaf, ya. Apakah umat itu dibatasi Pak untuk ikut melasti atau tidak Pak? Sudah kan tadi, jumlahnya dibatasi. Acara tetap berjalan, tapi jumlahnya tidak sampai harus berpawai ribuan sepanjang jalan. Kalau untuk radius Pak? Ya. Kalau untuk radius tadi kan disampaikan yang dekat pantai, dekat Tampuan. Oh ya, sudah pasti di titik itu. Itu berapa jauhnya Pak? Bukan berapa jauh, memang di titik itu. Di wilayahnya. Artinya mungkin yang dari sini masih boleh ke Padanggala atau bagaimana Pak? Tergantung tempat mereka. Mereka kan sudah punya tempat yang biasa dipakai untuk melasti. Pak, ini contoh nyata Pak. Kalau misalnya Denpasar itu kan ke Kuta biasanya. Iya. Ubung itu ke Kuta. Apakah mereka boleh ke sana atau? Ya boleh. Tetap boleh Pak ya? Ya. Biasa di mana tempat melastinya ya di situ. Berarti masih sama kayak tahun lalu Pak ya? Iya sama. Cuma pesertanya dikendalikan, dibatasi. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi dengan tatanan yang kita keluarkan dalam surat edaran ini, semuanya berjalan lancar dan virus corona bisa berakhir di Hari Raya Nyepi tanggal 25 Maret yang akan datang. Tanggal 26 Maret kita ngembak geni ke seluruh Indonesia. Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit total yang pernah dirawat Total biaya tadi yang dirawat. total tadi ada jumlahnya itu 78 ya kan? Dari 78 yang pernah dirawat itu saat ini jam ini 24 orang masih ya, berarti yang sudah pulang 78 kurangi 24 sama dengan 54 kurangi 1 karena meninggal saya, berarti 53 sudah pulang. Yang pulang ini sekali lagi semuanya negatif dan sehat, sudah jelas kan? Jadi nggak ada bawa penyakit. Yang masih sisa 24 ini tidak semuanya sakit keras, tapi dia sedang PDP, pasien dalam pengawasan, menunggu hasil labnya. Kalau hasil labnya malam ini, besok keluar orang yang sehat, maka dipersilakan lab. Jelas ya? Kemudian mengenai biaya yang dirawat di rumah sakit rujukan ya, yakni Rumah Sakit Sanglah, Sanjiwani Gianyar, RSUD Sinaraja, RSUD Tabanan, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah pusat, CQ Kementerian Kesehatan ya. Jadi itu. Sehingga kami tidak tahu biayanya berapa. Tapi berapapun itu sudah menjadi kewajiban negara asal di rumah sakit
rujukan.